Lagi ngapain? Punya obat enggak? Hormati pimpinan. Hormati perusahaan. Hormati sistem. Gue pengen kerja keras. Gue bakal berjuang. Gue mau sukses. 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 Udah lihat video di online beberapa waktu lalu? Cuma pegawai hotel. Sama kayak lu. Wah, semua orang berbaris banyak-banyak. Dibikin heboh. Kayak yang lu barusan lakuin. Zhang Sheng. Lu seumur-umur nggak pernah berjuang buat dapetin satu hal. Oke, dari ekspresi lu kelihatan nggak punya. Mungkin kerjaan ini nggak penting buat lu. Tapi buat gue ini sangat penting. Emang di sekolah aja mereka menonjol dan hebat. Tapi bawa semua ini ke masyarakat. Nggak ada artinya. Standarnya beda. Semuanya harus mulai dari nol. Walaupun gue nggak punya kerjaan ini, gue nggak bakal ngacir di jalanan. Gue nggak bakal mati kesakitan hati. Tapi gue tetap bakal coba. Soalnya gue mau balas budi orang tua yang udah sayang sama gue. Saat masih muda. Kalau nggak berjuang habis-habisan, aku nggak tahu nasib orang lain bakal gimana. Tapi aku sendiri pasti bakal nyesal. Kamu ngerti maksudku, kan? Ngerti banget. Kata-katamu bagus sekali. Mungkin pekerjaan ini penting buat kamu. Oke. Ini impianmu. Kamu dari sini berarti. Oke. Tapi aku kesini justru karena gak mau pekerjaan ini. Lagi? Kamu. Lidahmu udah sembuh ya? Kamu, coba ucapin 2 kata. Ayo latihan baca slogan bareng aku. Sistem kepatuhan. Sistem kepatuhan. Hormati perusahaan. Hormati perusahaan. Hormati pimpinan. Hormati pimpinan. Kamu baik banget ya. Ayo kita latihan. Kenapa aku nggak bisa bilang kamu kalau aku nggak ngerti? Kamu nggak perlu jelasin ke aku. Berapapun lama kita di sini hari ini. Sampai subuh sekalipun. Aku harus selesaiin tugas ini. Jadi kenapa aku mau kesana? Kalau nggak, kita cuma buang-buang waktu di sini. Jadi kenapa tidak bekerja sama denganku? Kalau tidak, kita hanya akan buang waktu di sini. Hah. Wah, astaga. Songnan, dengarlah kata-kataku. Oke. Waktu aku kecil, Oke. kena polio. Dan tahu nggak? Bukan aku nggak mau bilang, bukan aku nggak mau teriak. Tapi di otakku ada enzim yang hilang. Dia yang ngatur kata-kata dan gerak-geriku. Gak bisa nyambung, pokoknya. Sejak kecil, setiap kali aku teriak yel-yel. Teman sekelasku pada tawain. Baru teriak langsung ditertawain. Malu banget, tahu nggak? Aku trauma psikologis. Dan tahu nggak? Terus gimana dong? Nah, kan, baru aja ngomong jujur. Aku juga ikut tersentuh. Udah jam segini. Aku masih aja ngebuang waktumu. Aku juga minta maaf. Gimana kalau kamu coba peragain beberapa kali lagi? Seintens mungkin. Sesempurna mungkin. Terus coba tunjukin ke aku selengkap mungkin. Mungkin aku bisa belajar. Terus kamu mau belajar? Ah, Lim disonance itu pasti bisa diatasi. kamu butuh guru yang bagus. Banyak latihan. Oke. Mau mulai dari mana? Ulang dari awal. Mulai dari nol lagi. Kamu nggak ingat? Aku bareng kamu. Ya udah, aku coba. Oke. Hormati pimpinan. Hormati pimpinan. Hormati perusahaan. Hormati perusahaan. Hormati sistem. Hormati sistem. Aku mau sukses. Cuma itu doang. Jangan dulu baru. Aku belum bisa kerja sama orang yang jongkok itu. Jongkok itu. Ya jongkok aja. Jongkok. Berdiri. Jongkok. Jongkok. Berdiri. Berdiri. Hormati pimpinan. Geraknya lebih besar. Aku bisa lihat lebih jelas. Hormati sistem. Hormati sistem. Ah, iya begitu. Hormati pimpinan. Benar. Patuhi sistem. Oke. Hormati pimpinan. Lanjut. Hormati sistem. Paksa. Hormati perusahaan. Oke. Hormati pimpinan. Ulangi. Patuhi sistem. Paksa. Hormati perusahaan. Ayo. Aduh. Aduh. Tadi guru nggak gitu, loh.
Baru, ya? Bukan yang itu. WK. Itu. Kalian banget. Gue mangga. Enggak. Jangan pergi, aku harus latihan sama kamu sampai subuh. Aku bisa, nih, aku polio. Nggak bisa belajar. Besok aja belajarnya. Nggak bisa. Lewasi. Aduh, jam 11.09. Celanamu awet banget, ya? Kupikir bentar lagi bakal sobek. Nggak nyangka tahan lama banget. WK. Zhang Sheng, keterlaluan banget sih kamu. Gue keterlaluan gimana? Gue nggak maksa, kok. Kan celanamu yang sobek sendiri. Sendiri? Iya, kamu. Hah? Ada apa? Berhenti latihannya. Keterlaluan banget. Udah, berhenti latihannya. Aduh, bukan nggak latihan, sih. Hai. Bu, kursi ini ganti aja deh. Gak kuat nih. Kamu kok di sini? Nanti kasih tahu. Gue goblok banget keluar dari perusahaan itu. Kalau kata latihan, ya latihan aja. Slogan apa yang kamu teriak itu? Bodohnya kayak perusahaan MLM. Hai, gimana kalau gini? Sama kayak magang. Gue ke Feng Hua. Sifatnya sama. Kamu pikir bakal berhasil? Hitung-hitungan kecilmu. Kamu pikir gue nggak ngerti? Kamu ke Feng Hua. Nggak sampai 3 hari. Anak muda kita bakal jadi preman semua. Masa sih? Kamu masih anggap gue ini ibu? Kapan gue gak ngaku? Terus kamu mau magang yang bener di jam buat gue? Jangan mikirin yang lain-lain. Aduh, gue gak mau. Nggak mau ya udah. Jadi kamu ya sama aja kayak anak muda lain. Sewa rumah sendiri. Naik MRT, numpang bus. Ya udah, kartu bank itu kamu simpan. Kunci mobil, kunci apartemen, kasih ke gue. Kamu bisa nahan diri sendiri. Surat wasiatnya udah lewat hari. Ayo. Lupakan saja. Murid Song, tolong keluar. Kamu yang mengajar? Oke, bagus. Silakan kembali. Baik semuanya. Kita akan meminta Zhang Sheng berdiri di depan untuk mendemonstrasikan wajah-wajah kita. Selamat datang. Oh. Hormati atasan. Patuhi sistem. Jangan terlambat. Jangan pulang cepat. Jangan pacaran. Aku usaha suami. Aku akan berjuang. Aku ingin berkeras. Aku ingin semangat. Aku ingin sukses. Sukses. Satu. Berbakti pada perusahaan. Dua. Jangan banyak bicara, langsung eksekusi. Tiga. 3 kali lipat usaha untuk berusaha keras. Terima kasih orang tua atas kasih sayangnya. Kasih sayang membesarkan lebih dalam dari lautan. 200 pelanggan sering berkunjung. Menghidupi keluargamu bergantung padamu. 300 perusahaan, ia membuka pintu kebahagiaan untukku. Oke. Kakak kedua AHA bagus. Kakak kedua AHA. Oh, masuk. Hahaha kakak kedua hahaha. Terima kasih. Makasih. Hebat sekali. Makasih ya. Siapa yang ngajarin kamu motret? Song Nuan itu siapa lagi? Song Nuan. Aku gak ngajarin dia. Hahaha,
Aku gak ngajarin itu. Kelas ini emang gak bisa diajarin. Hahaha, Ah, jangan berantem. Jangan cari alasan. Aku kasih tahu ya, ini dunia orang dewasa. Kita perusahaan besar. Kita peduli sama hasil. Bagus ya bagus. Kalau hasilnya gak bagus, ya gak bagus. Song Nuan. Instruktur Huang serahkan kerjaan ke kamu. Itu kan percaya sama kamu. Kamu kerjain kayak gini. Nanti siapa yang berani pakai kamu lagi? Instruktur Huang, gimana menurutmu? Dihukum. Harus dihukum. Kamu bilang ini gak adil banget. Itu kan salahnya Zhang Sheng. Kenapa malah Song Nuan yang dihukum? Kamu babi ya? Kamu gak lihat Zhang Sheng naik mobil apa? Apa hubungannya sama naik mobil apa? Dia gak boleh gak adil cuma karena naik mobil apa. Kamu gak dengar orang bilang, orang ini gimana sih? Jangan terlalu menonjol. Siapa yang suruh dia jadi perwakilan kelas itu? Aduh, ayo. Biarkan aku yang urus. Kakak, Tidak, mereka keterlaluan banget. Masa cuma dihukum bersihin toilet seminggu doang? gak apa-apa. Aku sekalian olahraga aja. Jangan ikut campur. Jangan sampai mereka lihat kamu kena masalah lagi. Ayo. Kamu baik-baik aja? Santai aja. Aku nggak apa-apa. Woi, Cho Hyun. Hebat juga ya kamu cari magang. Terus bersihin toilet? Salah sendiri. Ayo dong, cewek cantik. Bersihin yang di sana juga. Dengerin aku. Properti kita jelek banget. Jangan cuma kerjaan permukaan doang. Oh, Gue bilang, Bang, bisa nggak lo berhenti ngejar-ngejar gue? Gue malu ngomong ke orang lain kalau lo sekarang teman gue. Enggak. Ini sebenarnya tadi gue nulis. Slogan MLM gituan. Mau gue bilang apa lagi? Ah, cuma lebihin dikit aja kok. Iya, gue rasa lo emang keren banget sih. Nggak cuma jadi pusat perhatian. Lo juga bikin sakit hati si cantik kampus. Yang paling mantap, lo benci banget sama cewek yang lo kirim buat bersihin toilet itu. Keren banget, bro. Aku akui agak keterlaluan sih. Tapi itu cuma kalau ada orang yang gangguin terus seharian. Bosen, gue seharian, otak gue mau meledak. aku perlu ngomong sama kamu. Cerita aja. Bilang ke dia, bukan ke kamu. Ada apa? Aku tahu kamu nggak sengaja. Aku yang sengaja. Jangan begini. Lagi pula, kita masih satu tim. 3 bulan serumah. Aku juga tahu burung emasmu nggak akan tinggal di sangkar kecil YM ini terlalu lama. Aku tahu semua ini. Aku akan bantu kamu dengan Song Nuan. Aku akan bikin dia baik-baik. Dia nggak akan. Jangan khawatir. Jadi aku harus berterima kasih? Sama-sama. Kamu tangani ini dengan sangat baik. Generasi 90-an ini nggak tahu langit tinggi bumi rendah. Kamu harus bikin mental mereka jatuh. Bos, Song Nuan. Sekarang lagi nangis di toilet. Generasi 90-an ini. Sedikit kesulitan aja langsung tumbang. Aku jamin. Nggak sampai 3 bulan. Kita nggak perlu usir dia. Dia sendiri udah nggak tahan. Hah. Yang kuat yang bertahan. Memang nggak semua orang di JM bisa betah. Masalahnya, Song Nuan ada backingan kuat dari Lau Wang. Tapi kalau kemampuan sendiri nggak oke. Lau Wang juga nggak bisa ngomong apa-apa. Wang Siwan nggak pernah salah pilih orang. Mau lihat nih Song Nuan. Bisa tahan berapa lama? Ngomong dulu dong. Pak Wang lagi wawancara di sana. Ayo sini. Kita ini cuma daun hijau. Mereka itu bunga merah. Harus tahu posisi kita. Lu kan wakil presiden divisi penjualan. Masih malu-malu ngomong? Suruh gue jadi MC. Jangan bercanda deh. Tungguin dulu pemimpin spiritual kita dateng.
Gue rasa lu sekarang jadi makin munafik aja. Murid-murid, kita sekarang. Selamat datang, Wakil Presiden Divisi Penjualan, Chen Jian. Jadi, biar gue yang kasih sambutan. Anak-anak sekalian, kita semua udah ketemu pas proses rekrutmen. Gue gak akan banyak basa-basi. Gue cuma mau bahas 2 hal spesifik. Oke. Halo, anak-anak sekalian. Pak Wong sudah datang. Kalau gitu, silakan Pak Wong yang berbicara. Silakan semuanya duduk. Oke. Pertama-tama, selamat bergabung dengan tim YEM. Melihat begitu banyak wajah muda, saya sangat senang. Dan saya ingin beritahu kalian, bekerja untuk orang asing itu bukan hal yang baik. Tujuannya adalah agar orang asing yang bekerja untuk kita. Tapi ini, YEM sudah mencapainya. Lihatlah, apa itu pemimpin spiritual. 20 tahun lalu, aku juga seperti kalian. Juga magang di sini. Dan wakil presiden kita, Jian Chen. Dulu dia masih mahasiswa tingkat akhir. Sudah magang di YEM. Setelah masa magang berakhir, dia resmi bergabung dengan YEM. Karena performanya luar biasa. Setelah sebulan, dia sudah menjadi salesperson yang handal. 3 bulan kemudian, dinaikkan jadi manajer divisi penjualan. Wakil direktur penjualan. 2 tahun kemudian jadi direktur. Setelah 7 tahun, dia sudah menjadi kepala petugas penjualan. Ini kecepatan roket. Di perusahaan pun ini bagus sekali. Di perusahaan milik negara. Mungkinkah tercapai? Tapi umumnya, asal mau berusaha, kalian pasti bisa sukses. Oke. Dan terakhir, pekerjaan Li Qian. Itu belum cukup. Kalian adalah masa depan YEM. Hari ini, kalian bangga bisa berada di YEM. Di masa depan, aku juga berharap YEM bisa bangga memiliki kalian. Kenapa setiap kali ketemu Wang, selalu ada perasaan semangat yang berkobar? Aku pasti akan bekerja keras. Berjuang untuk bertahan. Oke. Zhang Peng Liu Yuhan, Sumber Daya Manusia. Chen Huayo Geges Hong Lin Zhao Chuan Zhang Sheng Divisi Penjualan. Song Nuan Zheng Rongrong Divisi Administrasi. Teman-teman yang namanya sudah dipanggil, ambil dulu kartu tanda pegawai di tangan saya. Lalu pergi ke bagian personalia. Ambil seragam kalian. Zhao Xiao Chuan, Zhang Sheng, Yo Gege, Zheng Yunlong Juling Hang Hu Hui Hu Qin Chen Hua. Ayo Juchun. Ayo. Membawa kehangatan. Terima kasih. Ayo. Divisi administrasi YEM ini departemen yang sangat luas. Dari PR dan logistik direktur utama. Lantai 32 adalah ruang kantor para bos besar. Hanya direktur utama dan kelas emas yang boleh masuk. Kantor CEO semuanya dari bawah. Bakat-bakat pilihan dari berbagai departemen. Untuk menjadi sekretaris ketua, mereka harus sangat profesional. Jadi kantor CEO kami hampir tidak pernah merekrut magang. Tapi Pak Wang yang menunjuk. Kamu cari apa? Saya cari direktur utamanya. Lantai ini kantor CEO. Cari siapa? Saya magang di sini untuk direktur utama. Sumber daya manusia suruh saya lapor langsung ke sini. Ikut saya. Sini. Oke. Hei, toiletnya di mana? Aku mau ganti baju dulu. Lewat sini. Oke, nanti aku kirim setelah Pak Wang tanda tangan. Yang tadi pagi itu bukan aku yang atur. Maganya telat ya. Guru Hao, ini magang di divisi kamu.
Oke, terima kasih, Yang. Hei, dadah. Hei, Guru Hao. Oke, Kamu di sini ngapain? Duduk sana dulu. oh iya. Eh, Aku lupa kasih tahu. Kursi itu rusak. Belum sempat ganti. gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Permisi, pesanannya sudah siap. Mau pesan minuman apa lagi, Bu? nggak ada yang laki atau perempuan. Semua elite sales kan? Sajikan dulu 8 botol putih. Duduk, duduk. Divisi penjualan satu-satunya yang disetujui perusahaan. Boleh minum-minum siang-siang. Soalnya sebagai sales yang kompeten. Minum itu skill dasar. Mungkin pas hari perekrutan. Udah diajari ya? Hari ini divisi penjualan traktir semua. Pertama, sambut teman baru. Kedua, ke kita. Yang senior juga boleh coba. Tadi Pak Chen bilang kalau jago minum. Itu skill dasar. Hari ini kamu bisa anggap ini tes kecil buat tahu kondisi sebenarnya. Ayo, tuang dulu. Hei, aku mau tanya. Kalau aku nggak minum, bakal dipecat? Tidak akan. Selama ada kinerja. Tidak minum juga tidak apa-apa. Jaringan luas Pak Sang adalah tambang emas besar buat kita. Kalau nggak minum, makan aja yang banyak. Kenyang. Lihat apa? Mau belajar sama dia si pengecut. Peraturan di divisi penjualan kita, 3 gelas itu standar. Tuangin aku anggur. Tuangin. Gelas pertama. Habis. Biar aku kasih tahu rahasia. Anggur ini, aku muntahin terus, baru bisa dapat toleransi segini. Diam-diam naik level. Oh, Zhao Xiaochuan. Ah, jangan kira aku nggak tahu. Hari perekrutan. Kamu pura-pura mabuk. Kamu bisa minum. Haha. Hei, aku suka yang bisa minum. Kalau bisa minum, kamu adalah talenta di divisi penjualan. Ayo, gelas pertama, habiskan. Habis. Oke, Gelas kedua. batuk. Gelas ketiga. Ayo, angkat gelasnya. Isi lagi. Sudah penuh, dengar enggak?
Habis. Habis. Kak Yo, Oke, minummu lebih banyak dari hari tes masuk. Tapi aku udah banyak berkembang. Setelah 3 gelas, perut nggak berubah, jantung nggak deg-degan. oke. Kenapa cewek ini nggak minum? 3 cowok muda aja nggak kuat. Iya, iya, iya. Ayo. Aku mau minum sama kamu. Maksudnya apa? Pimpinan Kak Yo aja udah minum. Kamu nggak kasih muka? Cepetan. Cepetan dong. Hei Pak Jen. Ah, Oke. Coba ceritain visimu. aku? Aku selalu percaya. Dan bercita-cita jadi sales top. Tapi zaman udah maju sampai segini. Masih harus di meja minum. Bicara bisnis sama klien sambil minuman keras. Rasanya ketinggalan zaman banget. Bagus omongannya, aku juga nggak mau minum. Tapi kliennya mau minum. Terus gimana? Itu udah tradisi. Salut sama idealisme kamu. Aku mau minum lagi sama kamu. Ah, cepetan. Kayaknya gak berhasil. Ya ampun. Guru Hao, Oke, ada yang perlu aku bantu? apa? Maksudku, aku sekarang banyak waktu luang. Kalau gitu, boleh bantu nyariin sesuatu? Kamu bisa ngapain? Duduk aja di situ. Oh, Hei, kemari. aduh. Ada apa? Atau, gimana kalau kamu bantu aku? Oke, oke, oke. Jalan Bintang 109. Hei itu.
Kamu tahu tempat ini di mana? Itu bukan bagian tugasku. Oh, oke. Hei, halo. Halo. Ngomong-ngomong, kamu tahu tempat ini di mana? Oh, ini tinggal lurus aja. Di sini. Lewat sini aja. Oh, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Warung mie ikan kuning Lawang To. Akhirnya ketemu juga. Hei, gadis kecil, jangan masuk dulu. Antri di bawah. Pergi ke belakang, antri di sana. Harus antri juga? Hei, gimana orangnya? Semuanya antri di belakang, lihat. Kalau gitu kamu berdiri di sini. Ah, Ayo nomor 34. Nomor 145. Hei, gadis kecil, giliranmu. oke. Oh, giliranku. Hei, ada apa denganmu, gadis? Hei, mie setengah jam. Kamu ngeliat kemana? Kamu mau pergi kemana? Gadis, Maaf, kamu ngeliat apa? bisa aku bayar 1 mangkuk lagi? Nyonya beli 1 mangkuk. Bayar 1 mangkuk. Setengah jam. Ikan kuningnya sudah habis. Maaf. Di 1 mangkuk tambah daun bawang. Tambah keluar. Tambah merica. Tambahkan juga 1 porsi minyak udang. Rasanya nggak enak banget. Nih makanan. Banyak amat minyaknya. Minyaknya nggak bayar, ya? Sekarang gimana? Nih, jangan ke rumah dia lagi lain kali. Ganti yang lain. Nggak boleh pergi. Jangan pernah pergi lagi. Wangi sekali. Siapa yang beli mie ikan kuning Lawang To pakai sawi asin? Coba cium aja. Siapa yang santai banget sampai beli ini? Antriannya panjang banget, loh. Sampai ujung sana. Magang? Siapa lagi yang slow kayak magang? Guru Hao, ini mie ikan kuning pesanan Bapak. Wah, mie ikan kuning Lawang To. Kepala divisi, Bapak pinter banget cari yang enak. Pemimpin kayak gini nggak ngajak-ngajak kita. Bener banget. Ada apa sih? Besok suruh Xiao Song beliin kalian masing-masing 1 mangkok. Wah, ini magang baru kita? Hai, rajin juga, ya? Ayo, aku hitung dulu. Siapa yang mau mie ikan kuning besok? Aku mau. Minta 1 mangkok, ya. Daun ketumbar tambah. Oke, jangan pedas. Aku mau tambah 2 telur. Aku mau tambah 2 telur kecap. Aku mau daun ketumbar. Jangan pedas. Oke, Tambah telur ceplok. pelan-pelan. Aku mau daun ketumbar, bukan merica. Ada yang lain? Aku juga nggak mau pedas. Aku juga minta telur kecap. Aku mau yang pedas, pakai bawang putih banyak. Sangwan, Ah, kenapa nggak dikasih daun ketumbar? sudah aku kasih. Dikasih di mana? Ayo lihat sendiri. Ayo, sini. Beneran sudah aku kasih. Lihat di mana ini. Sudah ku bilang. Suruh mereka kasih daun ketumbar. Mungkin mereka lupa. Mereka lupa. Kenapa harus bergantung sama orang lain? Enggak kok. Aku udah bilang ke mereka. Iya, nggak usah jelasin panjang lebar. Hal kecil aja kok. Cuma mau ngasih tahu kamu aja. Jangan sembrono lagi, jangan asal-asalan. Sudahlah, serahkan aja ke orang lain. Oh, Aduh, akhirnya pulang kerja. Capek banget. Makan bareng yuk. lain kali aja. Aku ada urusan hari ini. Sana-sana, enak tuh. Restoran hotpot yang baru ditemukan. Aku lagi sibuk banget hari ini. Aku traktir makan lain kali. Ya udah. Kemarin kita lagi ngobrol. Divisi HR kamu itu. Pahlawan besar grup kita. Aku nunggu kamu rekrut magang tiap tahun. Karyawan tetap nggak mau. Nggak ada tenaga buat ngelakuin. Nggak ada waktu buat ngelakuin. Udah nggak mau pula. Akhirnya ada yang ngelakuin. Iya benar. Tapi yang cari kerja juga ada di situ.
Hei, kembali sini. Ini divisi penjualan. Oh, bagaimana? Balik. Lagi ngapain? Lagi ngapain sih? Biasa. Urusan di mana? Apa itu sih? Gue punya tugas mulia buat divisi gue. Yuk. Dia gak ada di sini. Nggak mungkin. Kita kan janjian pulang bareng di area ini. Hah? Pas banget. Kalian bisa bawa dia pulang. Dia kenapa sih? GG. Oh, enak banget ya. Hari pertama magang langsung ketiduran. Ini gimana sih? Nggak ada rasa iba sama sekali? Biarin dia tidur di tempat berasap kayak gini. Hei, yang bawa dia pulang kan gue sama Saor Cuan. Maksudnya gak ada rasa iba gimana? Hei, udara di sini kok jelek banget. Ngomong aja, ini kan ruang rokok. Masa udara di sini enak? Gak apa-apa. Gue mau bikin pakai paru-paru gue sendiri. Lingkungan pemurni asap buatan. Bisa gue perbaikin buat lu? Lu belum minum obat? Kumat lagi nih penyakit sarafnya. Hei, kakak-kakak senior. Tolong rokoknya di luar, dong. Gak lihat ada orang di sini? Ini kan ruang merokok. Magang doang bawel banget. Generasi 90-an sekarang kok merasa hebat banget, ya. Emang generasi 90-an apa? Kalian iri sama anak muda generasi 90-an? Atau iri otak generasi 90-an lebih cepat? Belum selesai, ya? Percaya nggak? Gue lapor ke Pak Chen sekarang juga. Suruh kamu keluar langsung. Beneran? Hei, tahu takut juga ternyata. Tahu kabur juga akhirnya. Permisi, kalau gak pergi, aku cuma bisa pakai pemadam api. Ahahaha. Oh hahaha. Makasih. Jangan terlalu formal. Aku cuma kasihan aja. Hei. Kamu siapa? Semprot orang pakai alat pemadam api. Cih, gak ada apa-apa. Sebenarnya siapa yang harus disalahin? Lihat tuh wajah sok suci dia. Kupikir kita udah bikin kejahatan keji. Tapi ternyata enggak. Ruang merokok itu tempat buat orang merokok, kan? Pak Chen, kamu harus ambil tindakan kali ini. Kalau enggak, kami gak terima. Luka? Darahnya keluar? Tangannya atau kakinya putus? Soalnya gak ada. Ya berarti gak parah. Kamu tahu prinsipku. Besar-besarin. Kecil-kecilin. Oke, ganti baju dan balik kerja. Pak Chen. Pak Chen, kamu gak boleh gitu. Ini murah, itu murah. Pimpinan bilang begitu. Gak mungkin. Maaf. Senior. Aku benar-benar minta maaf, Pak. Aku sadar betapa aku bersikap ke rekan-rekan kerja. Buat kesalahan yang gak bisa dimaafkan. Keadaannya sangat parah. Benar-benar keterlaluan. Aku rasa aku harus dihukum berat. Gak dipecat gak cukup buat bikin orang marah. Aku minta sekarang. Pecat aku sekarang juga. Maaf. Gimana ini? Aku nggak punya wewenang cukup. Sekarang grup lagi banyak urusan bisnis. Tunda dulu. Bicarain lagi nanti pas paknya ada waktu. Nah ini dia. Waduh, nggak bisa keluar. Kamu tidur di bawah AC berjam-jam? Gimana bisa nggak masuk angin? Kamu minum lagi? Nggak ada yang kasih kamu pakai apa-apa. Hei, mereka baik hati ngantarin aku pulang. Kamu juga mau berharap tinggi sama mereka? Nggak mungkin. Atau, kamu izin besok aja. Istirahat dulu. Kamu terlalu polos. Kita cuma magang. Nggak pantas buat sakit. Aku juga lagi nggak enak badan akhir-akhir ini. Duduk di kursi roda 3 seharian. Rasanya kayak lagi jongkok latihan. Duduknya lebih capek daripada kerja. Ya ganti dong. Mana berani aku bilang. Kepala divisi Hau mukanya cemberut melulu seharian. Nggak mau lihat aku sekalipun. Hei, dengerin ya. Prestasi terbesarku hari ini cuma satu. Beli 2 mangkok mie ikan kuning buat kepala divisi Hau.
Satu mangkok beli. Satu mangkok dibayarin. Satu mangkok ganti rugi. Tapi karena dia nggak bayar, jadinya dua-duanya ganti rugi. Terus dia nggak kasih uangnya ke kamu. Ya, aku nggak bilang makasih. Ya kamu harus ingetin. Kamu harus bilang ke dia, kita ini cuma magang. Gajinya 600.000 sebulan. Mana berani aku ngomong. Aku udah hitung-hitungan. Pengeluaran harianku. Pokoknya, 48.000 buat 2 mangkok mie ikan kuning. Pulang pergi naik MRT. 10.000 buat transport MRT dan bus. Kita magang cuma dapat 600.000 sebulan. Ya, itu cuma 20.000 sehari. Terus aku bayar 38.000 sehari buat jadi penulis bersama. Ya ampun. Aku hitung punyaku. Oke, Aku bayar 10.000 buat bolak-balik naik bus dan MRT. Beli jahe sama Coca-Cola buat rebus air, 10.000. Oke, gak apa-apa. Gak ada duit. ya, magang kita kasihan banget sih. Aku khawatir aku gak bakal kuat. Sedih banget kan? Lihat tuh Zhang Sheng. Magang naik Lamborghini. Bener-bener beda banget hidupnya sama orang lain. Mau dia magang naik kapal induk sekalipun. Mataku dia tak aja. Begok kelas kakap. Lu sebenarnya benci banget sama dia ya? Kenapa menurutku dia kadang lucu gitu? Ya ampun. Denger gak tuh? Cewek di sampingku, si Mbak Yo. Katanya dia suka sama Zhang Sheng. Terus simpen aja dia di divisi penjualan selamanya. Aku gak bakal pernah pelit lagi. Divisi penjualan lagi dikunjungi. Kapan aku bilang suka sama dia? Aku udah lihat dari ekspresimu. Aku lihat lu suka banget sama dia. Gak ada. Bilang aja gak? Aku gak benci dia. Halo. Astaga, aku hampir pingsan nih. Apapun yang kulakukan, mereka tetap nggak mau pecat aku. Kenapa ya? Halo. Memang nggak gampang jadi cewek di zaman sekarang. Dia bisa masuk perusahaan gede. Berapa banyak penderitaan yang harus mereka tanggung? Ini semua gara-gara ibu. Dia yang mendorongku sampai begini. Bertahan atau menyerah? Saatnya aku mulai melindungi bunga-bunga. Para cewek itu seperti bunga. Mereka begitu lembut. Mana tahan kalau dirusak begini? Bang, meski aku nggak ngerti apa yang kamu omongin, tapi aku bisa merasakannya. Kamu di sisiku, kan? Waktunya tiba. Guru Sao. Terima kasih sudah mau dipanggil Guru Sao. Saat aku lagi sangat kesakitan. Bisa langsung mulai? Kamu tuh ngeselin banget sih. Kalau dia nggak mau pecat kamu, ya pecat diri sendiri dong. Ngeselin. Halo. Perspektif baru ini bikin aku tercengang. Beneran. Ya sudah, gitu aja. Gila, keterlaluan banget sih. Zhang Sheng ini. Amit-amit deh. Ada apa lagi nih? Zhang Sheng nggak lapor ke aku. Langsung nggak masuk kerja aja. HP-nya juga sekarang mati. Kita biarin aja dia kayak gini. Dia udah bikin kacau balau. Gimana nanti posisi kita sebagai atasan? Mau ngatur magang-magang yang lain? Bukannya dia anak orang kaya dari lahir? Kita-kita yang nggak punya privilege. Kerja keras. Dia cuma santai-santai aja. Sok jago nganggap kita remeh. Udah cukup. Ngomel-ngomel cuma bukti lemah aja. Terus Zhang Sheng ini gimana? Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dia. Kalau mau benar-benar bersihin dia, cuma satu orang yang bisa. Song Nuan. Tinggi banget. Kepala kita ini. Suruh Song Nuan yang urus Zhang Sheng. Zhang Sheng pasti nggak bakal nurut sama dia. Nanti Song Nuan pasti bikin kesalahan besar. Orang yang ditunjuk langsung sama direktur. Tapi dalam 3 hari udah berantakan? Lihat aja nanti direktur bilang apa. Itu kan efek yang kita mau? Oke, ngerti. Song Nuan. Hai. Pak Hao. Mau beli yang ini lagi buat makan siang nggak? Hari ini nggak beli mie. Gue ada tugas lain buat lo. Oke.
Tugas apa? Di antara kalian para magang, siapa yang dekat sama Zhang Sheng? Zhao Xiaon. Mereka kan temenan dekat. Oh, Zhao Xiaon kayaknya ada kerjaan lain hari ini. Terus kenapa lo nggak coba aja? Pak Hao, mau gue ngapain? Kan, Zhang Sheng nggak masuk kerja hari ini tanpa alasan yang jelas. Di divisi penjualan, butuh orang. Suruh aja divisi administrasi kita bantuin kerjaan. Pokoknya suruh Zhang Sheng balik kerja kayak biasa. Gue? Oke. Pak Hao. Gue nggak kenal dekat sama dia. Nggak kenal dekat. Bisa nggak? Bisa nggak? Suruh orang lain aja deh. Kan, gue udah kasih lo kerjaan. Malah milih-milih, ya? Nggak. Susah ya? Ih. Dasar anak ini. Ini alamatnya Zhang Sheng. Oke. Kerjain dulu tugas kecil yang gue kasih ini. Tapi jangan sampai ngaruh ke nilai penilaian akhir. Oh. Kita nggak bisa selamanya pakai nama baik orang tua, kan? Iya, mereka itu mereka. Kita itu kita. Kita harus punya prestasi sendiri, dong. Jangan sampai orang cuma bilang kita anak orang kaya. Terus usaha kita nggak ada. Nggak gimana? Nah, lo bilang juga panjang lebar gitu. Terus kita harus gimana? Gue hari ini, udah keluar dari tim manajemen umum sendiri. Tapi ibu gue lagi-lagi batalin perusahaan buat gue. Tapi gue pasti bakal bikin sesuatu yang gede. Waduh, kenapa cewek-cewek ini datang lagi sih? B. Mau ngasih gue gambar lagi ya? B. Siapa? Sinting. B. B. Gue udah pelajari perusahaannya. B. Keren banget. B. Ayo aja, lo memang gede banget. B. Gue pengen lihat lo bisa bertahan berapa lama. B. 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 Pak Yo datang cari gue. B. Silakan aja. B. Oh, oke, bagus banget. Hahaha. Jago banget nyari bakat. Dari mana lo dapetin cewek kecil ini? Ini dulu. Sini dulu. Gue turun dulu. B. Ada apa? Lo iri sama performa gue? B. Iri, ya? B. Masa gue iri sama Elo? Cuma sayang aja sama Elo. Giliran gue. B. Kak Yo, gue juga mau minum sama kakak. Haha. B. Kak Yo, silakan diminum. B. Belajar sama pasien. B. Wajar aja. B. Oke. Wah, cewek ini seru ya? Sabar banget. Lihat nih, belum juga pergi. Sabarlah. Jalan Kingpu. Makasih ya sayang. Sudah saya terima. Jalan Kingpu. Wah, jauh amat. Zhang Sheng. Kalau tidak ada bahaya nyawa. Kalau tidak sakit, dirawat di rumah sakit. Kalau keluar tanpa bantuan, tolong dengan sadar kembali ke perusahaan Song Nuan. Ayo kita pergi.
Orang pergi tinggalkan catatan. Anjing peliharaan. Benar-benar anjing peliharaan. Lihat apa lu? Ya segitu aja. Disuruh-suruh aja aktif banget. Sini-sini. Gak bisa ngelakuin hal besar. Kendaraan mulai jalan. Hati-hati di jalan. Halo, siapa ya? Halo. Saya Song Nuan. Saya magang di perusahaan JM. Permisi, Zhang Sheng ada? Tuan muda tidak tinggal di sini. Itu Jinyan Rujin ada di sana? Permisi, dia belum pulang. Oh, kapan pulangnya? Itu saya juga tidak tahu. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Hei, kamu cari siapa? Halo. Saya mau cari Pak Kim. Kamu siapa? Cari dia buat apa? Saya Song Nuan, magang di perusahaan JM. Saya cari Zhang Sheng mereka, suruh dia balik kerja. Saya ibunya Zhang Sheng. Dia enggak masuk kerja hari ini? Halo, Tante. Zhang Sheng, dia enggak ke kantor. Saya udah cari ke apartemennya. Enggak ketemu, jadi coba-coba ke sini. Ikut saya. Pedangku, Shuar. Hei, wow, Shuar. Bisa nggak sih? Wah, Shuar. Keluar. Kalian berdua kok bisa bareng? Apa-apaan ini? Kamu yang bawa kami ke sini. Bukan, ini dikirim perusahaan. Salah kecil. Duduk sini. Xiao Zai. Hei, Tante Jin. Cuma main game sama dia doang. Tanpa kami? Lalu urusan bisnis gimana? Itu saya yang urus sama Kak Zhang Sheng. Urusanmu urus sendiri nanti. Itu, Zhang Sheng jago banget. Dan dia punya ide gede, kami mau. Lupakan. Pulang, bilang ke bapakmu. Bayar utangmu ke gue. Tante. Kalian ngobrol dulu. Saya duluan. Bu, di depan temanku. Kasih malu dong. Kasih muka? Waktu lo ngelakuin hal-hal kayak gini, lo pernah mikirin muka ibu gak? Aku ngapain aja? Lo gak masuk kerja hari ini. Terus bohong ke ibu? Xiao Song datang nyari lo atas nama perusahaan. Lo malah sembunyi di rumah? Gue bilang Zhang Sheng. Lo tuh sekarang tipikal orang tiga nggak? Nggak kompeten. Lo itu nggak taat aturan. Masa hal kayak gitu lo omongin di depan orang lain? Bisa gak sih lo? Guru pelatihan konfrontasi. Nyemprot teman sekantor pakai senjata api. Bolos kerja tanpa izin. Mau ngapain lagi lo? Apa sih yang nggak bisa lo lakuin? Bukan lo yang nganggur seharian? Beneran deh. Lihat. Emang lo bisa ngapain lagi? Lo ngapain sih sama keluarga kita? Sok galak apaan? Gue masih ada di sini. Berani-beraninya lo mendengus kayak gitu. Jadi seberapa semena-mena lo diem? Lo mengurung gue di perusahaan IM ini. Lo bukan cuma ngeliatin gue. Ngejagain gue. Lo mengurung diri di rumah. Bukannya lo cuma main-main aja? Itu karena lo nutup perusahaan gue. Lo sama gue.
Tante, jangan marah. Jangan marah. Jangan diangkat. Aku lagi ngomong sama ibuku. Urusan kita sendiri. Bukan giliranmu yang atur. Xiao Song, Oke, kasih tahu tantemu. Tiap hari di kantor kerjanya ngapain aja? ya. Aku lagi beliin mie ikan kuning buat atasan. Aduh, atasannya kamu beneran. Harusnya dikasih kerjaan serius, dong? Sekarang anak muda kok bandel banget. Bagaimana soal manajemen? Selain harus ketat, menurutku harus ada inovasi. Oke. Oh iya, dengar-dengar di kantor kamu ada. Apa itu kode etik perusahaan? Harus teriak-teriak yel-yel, kan? Iya, Aduh, ya. Apa semua perusahaan kayak gitu? Hei, bukannya kamu juga belajar kayak gitu? Kamu belajar dari ibuku. Bu, aku nggak ngibul. Nanti lihat sendiri. Kenapa aku nggak mau kerja? Oke, belajar aja. Tante, biar aku tunjukin versi asli perusahaan. oke. Versi asli perusahaan itu hormati atasan. Patuh pada sistem. Jangan pacaran. Jangan telat. Jangan pulang duluan. Jangan formalitas doang. Aku akan berusaha maksimal. Aku akan berjuang. Aku mau sukses. Sukses. Tante, aku akan belajar versi Zhangxiang bareng Tante. Hei, Oh, haha. Coba lihat. hormati atasan. Patuh pada sistem. Jangan telat. Jangan pulang duluan. Jangan pacaran. Aku mau kerja keras. Aku akan berjuang. Aku akan berusaha maksimal. Aku mau semangat. Sukses. Sukses. Satu. Bakti ke seluruh keluarga. Dua. Jangan banyak omong, langsung eksekusi. Tiga. 3 kali lipat kecepatan buat berusaha. Terima kasih orang tua sudah membesarkan. Jasa membesarkan lebih dalam dari laut. 200 pelanggan sering datang. Hidupi keluarga bergantung padamu. IM perusahaan Sanbai bukakan pintu kebahagiaan buatku. Kebahagiaan. Halo. Lihat nih. Sinting. Bego. Orang yang berpendidikan mana ada? Orang yang punya selera, pengetahuan, dan kelas. Lihat hal kayak gini. Siapa yang masih percaya sama budaya perusahaannya? Bu, bisa nggak? Bisa dong? Kenapa enggak? Aku bisa. Xiao Song, serahkan ke Tante. Lihat Tante bisa enggak? Ayo. Tante, aku ajarin versi perusahaan. Ah, ya. Versi perusahaan bagus tuh. Oke. Itu. Hormati pimpinan. Hormati pimpinan. Patuhi sistem. Patuhi sistem. Jangan pacaran. Jangan pacaran. Jangan telat. Jangan telat. Jangan pulang duluan. Jangan pulang duluan. Jangan formalitas doang. Jangan formalitas doang. Hahaha. Aku akan berusaha maksimal. Aku akan berjuang. Aku akan berjuang. Aku mau sukses. Aku mau sukses. Sukses. Hahaha. Tante jago banget nari. Haha, biasa aja. Aduh, aku tadi bilang, walaupun bentuknya agak cupu sih, tapi efeknya lumayan juga. Gimana dulu? Membangkitkan semangat, meningkatkan moral, sekalian buat olahraga juga. Aku tadi bilang Zhangxiang, Xiao Song aja bisa. Magang aja bisa. Bangsat, aku juga bisa. Kamu kenapa nggak bisa? Xiao Song, duduk dulu. Di jalan tadi, aku ngobrol seru sama si bocah Xiao Song ini. Dia kan anak dari keluarga biasa. Tahu cara menghargai kesempatan. Tahu cara kerja keras. Ketemu kesulitan. Nggak gampang nyerah. Aku bilang, jangan cuma karena hidup. Di keluarga kayak kita. Lalu kehilangan sifat-sifat mulia itu. Bahkan kalau kamu punya kepribadian. Kalau kamu beneran kayak gini. Bangsat, aku gagal total.
Halo? Ah? Bukannya besok ada video call sama Amerika? Oke, aku buru-buru balik ke kantor sekarang juga. Gitu aja. Oke, aku ada urusan, itu. Xiao Song, kamu nggak ikut pergi? Kamu tungguin dia di sini. Bikin surat pernyataan yang bagus. Janji besok masuk kerja. Janji nggak ngulangin lagi ke depannya. Jaminan tugasnya selesai. Halo? Huang. Ini Yanru. Anak ini magang di IM. Maaf sudah merepotkan. Terima kasih sudah kasih dia kesempatan belajar. Ah, ngomong apa sih? Masih basa-basi sama aku? Anak itu, Feng Hua, magang bareng aku. Santai aja. Ya, aku udah dengar ceritanya. Anak ini bikin ribut di IM. Aku minta maaf ya atas namanya. Gak apa-apa, anak muda. Bisa apa? Aduh, aku lagi telepon nih. Cuma satu hal. Seberantakan apapun dia di sana. Jangan sampai dia dipecat, ya? Biarin aja dia tetap magang di IM. Aku paham. Anak kita mana mungkin diusir? Tenang aja. Oke, deh. Gak ganggu lagi, ya? Dadah. Santai aja. Kamu tetap magang di IM sama aku. Ya udah, aku duluan. Xiao Song. Oke, Ya, Xiao Song. oke. Ini kartu nama tanteku. Oh, Kalau ada apa-apa sama dia, tolong kabarin aku langsung. oke. Kamu ini kenapa sih? Kamu serius? Beneran kok. Aku cuma mau nyelesain tugasku aja. Aku pergi setelah kamu selesai nulis. Ah, kamu lihat pesan yang aku kirim ke kamu? Nggak ada satupun dari 3 item itu yang sesuai sama permintaan kamu. Aku cuma gak mood aja buat kerja. Kamu bisa ngapain ke aku? Memang aku nggak bisa ngapain ke kamu. Tapi ini yang diminta ibumu. Jadi kamu harus nulis. Oke, kamu nggak perlu nulis. Tapi kamu harus balik ke kantor. Kalau nggak, aku bakal ngikutin kamu kemana-mana. Kamu masuk ke toilet cowok, aku bakal jongkok di depan pintu. Kamu pulang ke rumah, aku bakal bikin tenda di depan pintu rumahmu. Sampai kamu balik ke jam. Percaya deh, aku bisa pertahanin pekerjaan ini. Kamu bisa ngapa-ngapain. Ada apa? Nulis. Kamu ngapain sih? Kamu bilang apa? Kamu gila ya? Kamu yang gila. Nah, Nulis apa nggak? pergi sana. Ketua, jangan khawatir. Aku langsung kerjakan. Aku sudah sampai di divisi penjualan. Ketua yang bilang begitu. Kenapa nggak kamu konfirmasi lagi sama dia? Cuma lalat aja yang nggak bisa diusir. Sang Sheng, jangan sok jago. Jangan kira Yem itu tempat buat kamu semena-mena. Dengar ya, pasti ada yang bisa ngeredain kamu. Zhang Sheng, kamu ngelakuin segitu cuma biar aku pecat kamu? Ya kan? Iya, Jangan mikir kayak gitu. Ini nggak mungkin. Apapun yang dia lakuin nanti, apapun yang terjadi sama dia, biarin aja dia. Lagi pula, Yem nggak akan pernah pecat dia. Tapi nggak, tunggu dulu. Aku bisa tetap di divisi umum. Aku minta mutasi divisi. Kamu mau kemana? Aku mau ke kantor direktur utama. Aku hampir jadi pengasuh mereka. Kamu bilang Zhang Sheng ini nggak betah di perusahaannya sendiri. Kenapa malah ngacir ke perusahaan kita? Kamu benci?
Divisi penjualan cuma ngasih orang keluar abis muntah darah. Terus gimana? Pak Zhang yang usul sendiri. Mau ke kantor presdir kita. Kamu bilang bagus kali ini. Magang-magang ini beneran bikin pusing. Hari ini nggak masuk kerja? Terus kamu bohong sama aku? Xiao Song datang mewakili perusahaan. Bisa sembunyi di rumah nggak ketemu? Pelatih konfrontasi. Nyemprot teman kerja pakai flamethrower. Bolos tanpa alasan. Mau ngapain lagi sih? Apa sih yang nggak bisa kamu lakuin? Aku lagi telepon. Cuma satu hal. Seberanting apapun dia ganggu kamu. Masa kamu nggak berani pecat dia? Biarin aja dia tetap diam. Tapi kamu harus balik ke perusahaan. Kamu gimana? Kamu kemana? Aku ikut kemana? Kamu masuk toilet cowok. Aku jongkok di depan pintu. Kamu pulang. Aku bakal pasang tenda persis di depan pintu. Sampai kamu balik ke jam. Lagu. Semua berhenti dulu kerjaannya. Perkenalkan, ini Zhang Shen, intern kedua CEO kita. Wah, akhirnya ada pendatang baru di sini. Dia masih Korean Little Zheng Tai yang ganteng dan sopan. Namamu Zhang Shen, kan? Wah, kalau nggak tahu ke depannya, datang aja ke kakak. Kakak ajarin kamu step by step. Makasih, cewek-cewek cantik. Ini cewek tercantik yang pernah aku lihat di IM. Harapannya kedepannya kalian bisa banyak bimbing aku. Makasih. Oke. Ayo. Ganteng banget. Mulai sekarang, ini meja kerjamu, Zhang Shen. Kamu kerja di sini. Oke. Belum selesai? Cepetan. Komputer Xiaowang udah didebuk belum? Kalau nggak bisa, panggil orang dari divisi teknik. Barang-barang kantornya juga, kan? Aku ambilin satu set buat kamu. Makasih. Rom, udah, jangan dilanjutin. Ikut aku dulu. Oh, nah, pas banget, Song Nuan. Zhang Shen kan baru datang. Bisa nggak kamu perkenalkan dia sama lingkungan kerja? Sama urusan bisnis gitu? Oke. Rong, cepetan. Makasih. Aku datang. 3 bulan ke depan. Kita bakal kerja bareng siang malam. Aduh. Song Nuan, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku baik-baik aja. Nggak rusak, kan? Aduh, nggak, aman. Kalau nggak apa-apa, sini dulu. Waduh. Tolong, hari ini aku harus beli satu. Agak kebanyakan hari ini. Total 14 porsi. Aku bikin formulirnya. Kamu lihat dulu. Nggak tahu aku ingatnya persis apa enggak. Mending kamu konfirmasi satu-satu sama semuanya. Aduh. Hei, sama kayak kemarin. Jangan pakai daun bawang. Nggak itu bawang. Iya, oke. Woi. Ah. Jangan pedas, jangan pakai bawang merah, jahe, sama bawang putih. Sedikit pedas, pedas. Pedas. Sama kayak yang dulu. Pakai bawang, jahe, bawang putih, sama aja. Tambahan cuka. Oh, Mie telur pakai daun bawang sama pedas. jangan lupa yang itu, Bu. Ya yang kemarin itu aja. Nggak pakai daun bawang. Yang lainnya mau semuanya? Oh, nggak pakai daun bawang. Yang lainnya semuanya. Aku paling suka tamu kayak kamu. Beli banyak mangkok gini nggak makan tempat. Ayo sini, tante kasih apron ya, biar bajunya nggak kotor. Makasih ya, Bu Bos. Oke dah, dadah. Dah. Halo.
Halo, Pak Fufang. Oke, Mas, ini makan siang yang kubeli untuk Pak Haoming dan yang lain. Xiao Song. Oke, Kamu magang di sini? Bukan buat ngantar pesanan. itu tadi. Mereka semua sibuk. Jadi, aku aja yang beliin. Aku yang pergi belikan mereka. Oke. Pak Wang. Kalau kejadian kayak gini lagi nanti, gimana aku harus nanganinnya? Jangan tanya aku soal ini. Coba pikir sendiri. Oh, Pak Wang, Hei, mau satu? Mie ikan kuning Pak Wang. kamu beruntung banget lain kali ya. Pak Wang, pelan-pelan makannya. Xiao Song, cepetan, nungguin lo. oh. Guru Hao, ini wajahmu. Terima kasih, kepala divisi. Wah, kamu bisa makan mie ikan kuning setiap hari. Aku senang banget. Terima kasih, guru. Sama, semangkuk mie. Semuanya datang ambil. Ayo, ayo. Cepetan. Ah, Lagian, Guru Hao. Ah. Ini kwitansi belanja beberapa hari terakhir. oh oke aku tahu. Taruh aja di sana. Ah, Oke. Duduk. hei. Salah apa bilang kamu sendiri nggak minum? Kenapa orang di divisi penjualan masih minum alkohol? Gimana dengan toples anggurnya? Semuanya begitu supaya orang lain suka sama dia. Aku nggak ngerti ini. Kamu pikir begitu? Song Nuan. Kamu dengar aku ngomong sama kamu? Apa yang bisa kulakukan supaya nggak beli mie ikan kuning? Lebih baik beli mie ikan kuning ketimbang aku minum tiap hari. Kamu juga bisa lihat bos besar. Setiap kali aku lihat bos besar, semuanya cuma gambar pengiriman. Lebih baik aku nggak lihat dia. Oh, kamu nggak mau. Murah dan enak. Coba kamu kayak aku. Dimarahin atasan setiap hari. Ditunjuk hidung dan dimaki. Waktu berjalan lambat banget. Aku pengen mati aja sekarang. Baru kamu tahu. Waktu aku cari kerja, dan aku bilang sama diri sendiri, Song Nuan, kamu harus tahan. Sekarang adalah masa terberat buat kamu. Lewati aja. Dan ternyata, sekarang setiap hari lebih sedih dari dulu. Kalau ibuku ada di sampingku, dia pasti bakal ngomong ke aku. Song Nuan, lu udah ngapain aja sih? Hahaha. Menurut gue, ini salah lu sendiri. Kali ini, lu harus nolak. Nolak. Oke, Kecuali emang gue gak mau kerja lagi di sini. ya udah gak ada jalan lain. Ah. Taksi. Taksi.
Baru masuk magang berapa hari? Udah telat. Kenapa sih? Maaf, Guru Hao. Gue kebangun kesiangan aja. Jangan panggil gue guru. Gue bukan guru lu. Guru bisa maafin kesalahan lu, tapi gue enggak. Ini kan udah di masyarakat. Gak ada yang tanggung jawab atas kesalahan lu, tahu? Tahu. Jangan telat lagi lain kali. Oke, Balik kerja. oke. Waktu kerja, ya harus ada sikap kerja. Internet, hiburan, camilan, telepon pribadi. Itu Emaha kerjain pas udah pulang kerja. Selain itu, kantor direktur utama itu divisi yang sangat penting. Kenapa semua pada sibuk banget? Lu merasa kayak gak ada kerjaan? Harus introspeksi diri. Sebagai anak baru yang baru masuk dunia kerja, gue harap lu bisa bikin satu persatu rencana karir yang jelas. Jangan sampai kebiasaan asal-asalan. Banyak lihat, banyak dengar, jangan banyak bacot. Kalau kau berani, kalau kau punya informasi, langsung datang ke YM. Xiao Song, kau kesini magang? Bukan buat jasa antar. Lihat lebih, dengar lebih, lakukan lebih sedikit. Nona. Ini toilet pria. Ah, Kau ngapain? Aku mau pergi. Tunggu. Ayo, foto dulu terus tinggalkan pesan. kau ngapain sih? Ambil urinalnya. Bagus. Kau bilang kalau aku kasih tahu ke seluruh perusahaan. Kita punya playbau di perusahaan. Sengaja ke toilet pria buat nyolong foto. Hapus itu buat aku. Dihapus. Hapus, oke. Syarat hapusnya adalah, apa yang harus kau lakukan buat aku mulai sekarang? Apapun yang aku suruh. Kalau enggak, HP semua karyawan akan dapat foto ini. Cepat hapus buat aku. Oh, ikut aku. Aku sebarkan gosip. Aduh, Hahaha. Ayo, dia. Nih. Ketawa. Ayo, jangan gerak. Senyum lagi. ah, Hahaha. ahahaha. Jadi Wang Siwan itu masih orang baik ya? Ah, dia sibuk banget ngembalinya ke kamu. Magang-magang kecil ini nulis email. Kamu harus kerja keras. Jangan telat lagi. Aku tahu. Aku tadi malah mikirin mie ikan kuning buat malam. Aku nggak ngerti. Aku kan tidur nggak nyenyak. Terus aku telat. Kamu bilang Kandateng pagi nggak ada yang puji. Yang ini telat. Seluruh perusahaan bakal tahu. Semua ngomongin aku. Nah, ingat, kerja itu butuh disiplin. Dan kamu sekarang udah nggak muda lagi kan? Jangan di sana-sini bawa perasaan. Orang yang emosinya nggak stabil. Nggak mungkin bisa bertahan di masyarakat ini. Oke. Aku nggak akan banyak ngajarin kamu. Kamu juga nggak bakal nyerna. Ingat kalimat ini. Pak Wang kamu itu benar. Harus jadi orang yang peduli. Oke. Oke, dadah. Hei, Cur. Ah, Mama ada ide. Universitas di kota Shanghai. Lalu lintas itu buang-buang waktu. Dan ongkos transportasi mahal. Gimana kalau gini? Kami kirim kamu uang. Kenapa nggak sekalian aja beli sepeda listrik?
Beli sepeda listrik buat apa? Bahaya banget itu. Ngebutnya pelan-pelan aja. Yang penting aman, kan? Wah, Bu, ini ide bagus. Uang buat beli mobil listrik. Anggap aja aku pinjam dari ibu. Nanti gajian aku bayar, ya? Pinjam apa? Keluarga ngomong dua bahasa. Sekarang yang penting kerjaanmu aman. Iya, besok ibu kirim uangnya. Hahaha, makasih, Bu. Mua makasih, ya. Mua hehe. Oke. Hei. Sayang, kamu harus baik-baik. Tunggu aku pulang. Wah, cepet banget diperbaiki. Hei, Zhao Xiaochuan ini benar rekomendasi temannya, oke? Oke, aku jemput sekarang. Hei, yang song itu apa sih yang hangat-hangat? Sini. Ayo. Kamu baik-baik aja? Gak apa-apa, bantuin aku ke Komputer City. Ambil laptopku. Ini keuangan perusahaan? Iya, Perusahaan gak kasih laptop ke magang? katanya sih ada. Jangan lupa. Kamu kerjain apa yang aku suruh. Aku punya buktimu. Kan kamu punya mobil sendiri? Kenapa gak jemput sendiri? Oke. Aku pergi sendiri. UPS, aku kirim babu dulu. Atau kirim Moments dulu? Hei. Kasih alamatnya. Baguslah. Dupa. Jadi baik. Sudah diparkir? Mobilnya gimana? Mobilku mana? Siapa yang nyuri mobilku? Aduh, siapa yang nyuri mobilku? Siapa yang nyuri mobilku? Ada yang lihat mobilku nggak? Ada yang lihat mobilku nggak? Aku berhenti di sini. Ada yang lihat mobilku nggak? Halo, Viagra. Mobilku hilang. Mobil listrik yang baru kubeli. Bunuh aja si Zhang Sheng itu. Beneran nggak kuat lagi. Uang hidup habis. Mobil baru juga hilang. Aku tiap hari beli mie ikan kuning. Tapi nggak ada yang kasih duit. Magangku tiap hari kacau balau. Orang tua aja nggak berani kasih tahu. Mobil ini penting. Tapi soal duit buat mie ikan kuning, harus minta sama mereka. Gimana caranya minta? Kalau minta, nanti dikira aku pelit. Kamu nggak peduli. Terus hidup gimana? Kenapa nggak nyuri mobil orang lain? Kenapa malah nyuri mobilku? Mobilku juga nggak berharga. Komputer rusak ini. Kamu tenang dulu. Tante, ya ampun. Kalau komputer ini rusak,
Kamu yang ganti komputer ini. Aduh. Gak apa-apa. Menurut lo, gue bisa minta ganti rugi mobil ke perusahaan gak? Gimana mau bilang? Kan ilangnya juga di kantor? Pak Chen dari divisi penjualan kita. Kerjanya sibuk banget. Jadi dia cerai sama istrinya. Menurut lo, perusahaan bakal ganti rugi istri buat dia? Lama banget gak balik-balik. Gue kira lo kecelakaan. Gantiin gue motor listriknya. Santai dulu, santai, santai. Aduh. Yah, begini, Zhang Sheng. Ibunya baru beliin motor listrik kemarin. Bukannya lo suruh dia ke Computer City buat ambil komputer lo? Motornya hilang. Itu cuma berarti dia bego. Ah, elu. Gue salah apa? Mobil-mobil di jalan banyak banget. Kenapa gak yang lain aja yang dicuri? Tahu gak peluangnya? Bisa-bisanya sekecil itu? Bukan salah pencurinya, tapi salah lo. Kalau gue gak bantuin lo ambil komputer, gue juga gak bakal kehilangan motor. Salah logika. Gak ada hubungan motor hilang sama ambil komputer lo. Hari ini emang lo gak dapet komputernya. Tapi selama yang nyetir itu lo, udah pasti hilang. Dan lo tahu kenapa? Soalnya ramalan bilang hari ini lo bakal kehilangan motor. Santai dulu, santai. Tapi apa? Kalau kamu ngerengek padaku, mungkin aku bisa berbaik hati. Wudu, tolonglah. Beliin mobil buatmu. Lagi pula, buatku beli mobil listrik. Semudah beli bakso. Kau gila. Aku gak main. Ngapain aku minta-minta sama kamu? Itu nggak ada urusannya sama aku. Zhang Sheng, Ah, Songwan. Kenapa nggak bisa nurut aja? aku sakit. Ngapain nurut? Ah? Haha, dan Sunwan, pulang sana. Kepala Divisi Hi. Nak, jangan-jangan kau kira aku mau manfaatin kamu, ya? Enggak. Aku ingat uang minyak. Lebih baik daripada kamu ingat. Aku mau bayar sekaligus aja. Ribet kalau mesti kasih kembalian terus, kan? Sini lihat. Lihat, aku ingat, kan? Oke. Oh, aku ingat banget nih catatannya. Uangnya semuanya di sini. Cepetan. Ambil. Oh, salahku juga. Kurang teliti. Gajianmu aja belum dibayar. Malah suruh bayar. Kaya banget, ya? Gimana kalau gini? Nanti aku kasih kamu beli sesuatu. Aku kasih uangnya dulu, oke? Oke. Baik. Oke, hari ini sama kayak biasa. Nggak pedas. Topping ekstra. Oh. Silakan, Mbak. Pedas sama daun ketumbar. Zhang Sheng, gue inget tuh di buku ini. Lo masih ngutang 2 mangkok mie. Total 48 yuan. Bayar. Nih, hampir 2000. Las buat ngecas motor listrik lo. Sisanya buat lo. Jangan pergi dulu. Duit ini, lo, Mereka udah kasih duit. Ya ambil aja. Ada masalah apa sih? Guru Hao. Selain beliin mie ikan kuning, ada kerjaan lain yang bisa gue bantu nggak? Song Nuan, kerjaan di kantor direktur utama itu sangat penting. Tahu nggak? Kalau kalian para magang nggak becus, gue yang harus ngerjain ulang semuanya. Mending gue luangin waktu. Ngerjain sendiri aja. Jadi, kenapa lo nggak bisa kayak Zhang Shen?
Ah, dia tuh selama 3 bulan ini kerja dengan tekun. Kami udah lihat. Semuanya baik-baik aja kan? Kami baik-baik aja semua. How mean. Pak Wang, Pak Wang, Hei, sore ini ikut gue rapat di kantor direktur utama. oke, siap. Kantor direktur utama itu departemen yang sangat penting. Kok semuanya kelihatan sibuk banget? Lo merasa nggak ada kerjaannya? Sebagai pendatang baru di dunia kerja, gue harap lo bisa satu persatu merencanakan karir lo dengan baik. Siapa sih ini? Kok familiar banget? lagi ngapain? Masih aja ngintip privasi orang? Emangnya lo punya privasi? Emang urusan gue? Gue sama sekali nggak tertarik. Cepat pergi.